cus sampahnya tuh. Beresin ya, takut ada sampah. Karena kalau belajar banyak sampah itu kayaknya nggak nyaman gitu ya. Oke. Keadaan udah baik, sampah udah nggak ada, dan kita mulai ya pelajarannya. Sebelumnya ibu absen terlebih dahulu. Oke. Mau Dina? Hadir. Oke, hadir ya. Anggi Permatasari. Hadir. Dwi Ayu Lestari. Hadir. Sagita Dwi Indriani. Hadir. Hadir. Badria. Hadir. Depi. Hadir. Asia. Asia ini mana Asia? Sakit. Oh sakit. Sakit apa dia? Sakit hati katanya. Oh sakit hati, ya Allah. Serius nih ibu bertanya serius. Sakit dingin. Oh panas dingin. Oh udah dijenguk belum? Belum. Oh belum. Nanti selesai pembelajaran kalian jenguk ya teman kalian. Oh ya, kalau jenguk orang sakit jangan lupa kabari dulu orang tua yang di sana, dan kalian sedikit bawa bingkisan. Terus kalau jenguk orang sakit itu jangan lama-lama ya, karena orang sakit itu butuh istirahat. Karena di sini nggak ada infokus ya teman-teman, ibu manfaatkan yang ada aja, media yang ada. Kalian bawa handphone semua kan? Bawa. Oke, bawa ya. Nah, ibu share ke grup aja ya, ke grup kelas. Oke. Udah nyampe belum? Kalau yang banyak kuotanya pasti cepet nyampenya. Oke. Oke. Di sini kita membahas bab kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Udah ketemu? Oke. Di sini ibu masukkan materi ini dari buku kelas 12 ya tentunya. Kalau kalian mau mempelajari lebih dalam, cari di perpustakaan ya. Oke. Di sini ada sub pertama itu A, makna dan kewajiban warga negara. Oke. Ibu izin berdiri ya. Yang pertama ini ada makna hak dan kewajiban warga negara. Apa sih hak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, nggak tahu ya. Oke. Hak itu, hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Setiap hak yang diperoleh akibat dari pelaksanaan kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Nah, buat kalian nih yang sering mintain duit, mintainnya hak terus kepada orang tua ya. Sering kalau mau sekolah minta uang jajan nggak sama orang tua? Minta kan? Nah, itu merupakan hak kalian untuk mendapatkan jajan dari orang tua kalian. Nah, apa sih kewajiban kalian? Ada yang tahu kewajiban kalian terhadap orang tua? Ada. Mematuhi peraturan, mematuhi apa yang dikatakan orang tua, yang disuruh orang tua minta beliin minyak. Nah, minta beliin terasi biasanya ya ke warung-warung. Nah, oke. Itu kewajiban kalian terhadap orang tua kalian ya. Nah, jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang, tidak boleh melenceng, tidak boleh berat sebelah. Oke? Kalau kalian menuntut hak, maka kewajiban itu harus terpenuhi. Ya. Jangan mintanya hak terus. Kewajibannya diingkari, jangan ya. Harus seimbang dua-duanya. Di sini ada hak asasi manusia. Saudari Ina boleh dibacakan. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Oke. Hak warga negara boleh Tete Isma. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Oke. Ada yang tahu dan paham apa maksudnya? Belum paham ya, karena kita belum mempelajarinya. Oke. Jadi gini teman-temanku semua, adik-adikku tercinta, bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri kita, pada setiap diri pribadi kita.
Nah, hak kita tadi kan hak terhadap orang tua udah. Nah, hak kita apa sih hak kita? Mendapatkan kebahagiaan ya. Walaupun kitanya pergi ke luar negeri, hak kita tetap harus dipenuhi ya. Nah, kalau hak warga negara itu merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, kalau hak warga negara itu kan mendapatkan kenyamanan, perlindungan dari pemerintah. Ya, kalau warga negara itu pergi ke luar negeri gitu ya, ke Malaysia, dia tidak mendapatkan haknya karena dia sudah bukan jadi tanggung jawab pemerintah. Oke, next di slide selanjutnya ada kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini ada kewajiban. Kewajiban kalian sebagai umat muslim apa? Yang pertama, sholat. Yang kedua, mengaji. Terus, bersedekah. Oh, bersedekah boleh. Kewajiban bersedekah. Berkewajiban untuk sholat, ya enggak? Ya. Oke. Terus puasa, kewajiban umat muslim bukan? Ya. Nah, di sini ada kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, kewajiban itu kewajiban. Ada yang tahu kewajiban ini ada kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Apa sih bedanya antara kewajiban asasi dan kewajiban negara? Hak apa? Kewajiban warga negara. Ada yang tahu perbedaannya apa? Kayak nggak ada yang tahu ya. Kalau kewajiban asasi itu kewajiban setiap diri pribadi kita, setiap diri kita yang melekat pada diri kita. Nah, kalau kewajiban warga negara itu kewajiban kewajiban masyarakat terhadap pemerintahnya. Gitu. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke. Mau nanya apa, cantik? Negara itu apa, Bu? Kenapa? Kewajiban warga negara. Oke. Kewajiban warga negara terhadap pemerintah. Ya, gitu. Oke. Kewajiban warga negara terhadap pemerintah. Yang pertama harus membayar pajak. Yang kedua harus mentaati peraturan pemerintah. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Kita apresiasi pertanyaannya. Tepuk tangan. Dia murid yang sangat luar biasa ya. Respon atau feedbacknya itu bagus sekali. Oke, Ibu jawab ya. Kewajiban warga negara terhadap pemerintah. Yang pertama, warga negara itu harus taat pada peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, yang sudah disepakati. Terus peraturan mentaati hukum yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Contohnya apa? Ada yang tahu? Undang-Undang Dasar 1945 itu hukum yang berlaku di Indonesia. Oke. Selanjutnya apa sih kewajiban kalian terhadap sekolah? Ada yang tahu? Ada. Oh, Neng. Oke, jawab. Kewajiban kepada sekolah: 1. Mentaati peraturan atau tata tertib sekolah. 2. Belajar dengan sungguh-sungguh. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Gak ada ya? Oke. Kalau Ibu nanya boleh? Boleh. Tadi kan udah dipelajari tentang hak ya. Hak kalian, hak peserta didik terhadap sekolah apa? Ada yang tahu? Oke. Hak mendapatkan fasilitas dari sekolah. Yang kedua, hak mendapatkan ilmu pengetahuan dari para guru. Oke, benar sekali. Kalian itu berhak untuk mendapatkan fasilitas dari sekolah ya. Dan kalian juga berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari para guru yang ada di sekolah. Jadi kalau kalian misalnya ada guru yang tidak masuk kelas,
maka kalian itu berhak, karena itu hak kalian untuk mendapatkan pelajarannya, mendapatkan ilmunya. Kalian susul ke kantor ya. Oke, next. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya itu memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, oleh karena sebagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak, dan begitu pula sebaliknya. Jadi untuk kalian jangan selalu menuntut hak ya. Jangan menuntut hak aja sedangkan kewajiban kalian tidak terpenuhi, seperti itu. Jadi ya teman-teman, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang, tidak boleh berat sebelah. Oke? Aduh, siapa ini? Sebentar ya anak-anak, ibu terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum Pak Haji. Oh iya, ini Pak. Sekarang nih Pak. Oh sekarang. Iya Pak, sebenarnya saya lagi ngajar sih Pak. Iya. Siapa? Oke, baik Pak. Iya, waalaikumsalam Pak. Karena teman-teman, adik-adik semua, karena ibu ditelepon kepala sekolah ya, materinya sampai sini dulu. Kalian baca masing-masing, pelajari semaksimal mungkin, manfaatkan waktu ini untuk belajar ya. Dipelajari sub B dan sub C itu. Nanti ibu kembali lagi, kalian sudah keadaan sudah mempunyai wawasan terkait materi ini. Oke? Ibu tinggal sebentar buat ada perlu sama kepala sekolah ya. Oke. Ibu tinggal ya. Baik. Oke. Dadah. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih? Tadi materinya udah dibaca kan? Ya. Paham ya berarti ya? Ya. Oke. Sekarang ibu mempunyai kita masuk ke metode kotak arisan. Ibu udah siapkan ya, metode ini udah dirangkai sedemikian rupa di kelas-kelas sebelum ini. Jadi ibu harap kalian taati ya metode ini dan laksanakan dengan sebaik mungkin. Oke, di sini ibu bagi kelompok ya. 1, 2, 3, ini kelompok 1, 2, 3, kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, bagi kelompok ya anak-anak. Bisa. Pertanyaannya, kelompoknya udah kita bagi ya. 1, 2, 3, udah jadi 3 kelompok nih. Sekarang tugas kalian itu masing-masing kelompok membuat pertanyaan tiga pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Dimengerti? Oke, silakan. Mau sub A, sub B, sub C nggak apa-apa. Neng, nih pulpennya. Bu, nggak ada pulpennya, Bu. Oke, sebentar ya ganti. Mau sesulit apapun terserah, mau semudah apapun terserah, karena ini akan kalian jawab sendiri, akan kalian jawab pertanyaan ini. Bentar. Yuk semangat bikin pertanyaannya ya teman-teman. Iya, Bu. Semangat ya. Sesulit apapun nggak apa-apa, semudah apapun terserah, mau sulit atau gampang
nggak apa-apa. Sesuka kalian membuat pertanyaannya gimana terserah. Oke, udah ya. Ibu lihat pertanyaan apa? Oke, bagus sekali pertanyaan kamu, Nak. Siapa lagi nih? Ibu lihat ya pertanyaannya. Bagus sekali. Hak yang melekat. Oke, ini udah di tadi yang udah dipertanyakan, tapi kalau yang nggak menyimak itu pasti nggak tahu jawabannya ya, Nak. Sip. Oke, gimana? Udah selesai belum kah bikinnya? Udah ya? Oke, udah. Mana pertanyaannya, Nak? Oke. Ini pertanyaan, Nak. Kecil-kecil. Ini bisa masuk. Oke, Nak. Ya. Ibu gulung-gulung ya pertanyaan ini. Nanti kita kocok arisan. Pertanyaan kalian sudah masuk ke dalam gelas ini. Jadi Ibu harap pertanyaan ini kan kalian yang buat ya. Nah, Ibu harap sekali kalian bisa menjawabnya. Tapi kalau yang nggak memperhatikan biasanya nggak bisa jawab ya. Oke. Tadi juga Ibu udah kasih kesempatan untuk kalian belajar di sub-sub selanjutnya. Kalau kalian nggak tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk mempelajarinya, maka kalian tidak bisa menjawabnya ya, teman-teman. Oke, kita kocok ya. Kita kocok arisan. Ini namanya metode kocok arisan. Oke. Ini buat kelompok 1 ya. Oke. Ibu bacakan, nanti kita hitung 10 detik. Kalau nggak bisa jawab, gugur ya, blacklist. Oke. Fokus ya, kelompok 1. Berikan contoh kewajiban asasi dan berikut alasannya yang sangat logis. Oke. Jawab. Oke. Contohnya kewajiban tolong-menolong, karena untuk tolong-menolong itu walaupun kita di luar dari negara Indonesia, kita masih mempunyai kewajiban untuk itu. Di sini kita untuk tolong-menolong itu tidak dibatasi oleh sebuah negara. Oke, bener ya? Bener nggak teman-teman? Benar. Oke, bener ya. Karena kelompok 1 sudah menjawab, maka poinnya dapat 30. Oke. Ibu lupa kasih tahu bahwa satu pertanyaan kalian bisa menjawabnya dapat poin 30. 2 pertanyaan dapat 60. Kalau 3 pertanyaan dapat 100 ya. Oke, kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 sudah dapat poin 30. Oke, kita kocok lagi ya. Kocok. Kita lihat bersama-sama, teman. Oke, sudah. Bos, ini kan nomor. Oke, kita buka ya pertanyaannya. Apa perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara? 10, 9. Oke, bisa jawab. Pribadi manusia. Contoh, hak kita untuk membahagiakan diri kita sendiri, sedangkan hak warga negara seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Oke, benar sekali. Kasih aplaus. Oke, selanjutnya ya. Kelompok 3 buat kelompok 2 ya. Sebutkan faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 10, 9, 7. Oke. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Sikap tidak toleran. 4. Penyelenggaraan kekuasaan.
Oke, benar sekali ya jawabannya. Kasih aplaus. Oke. Cek. Oke. Nah. Apa hak dan kewajiban negara dalam nilai dasar sila pertama? 10, 8. Oke, bisa jawab. Hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Oke, benar sekali. Kasih aplaus. Oke, kelompok 2 mendapatkan poin 30 lagi. Jadi jumlahnya 60. Ini juga tadi 60 ya, Ibu lupa tambahkan. Sekarang kelompok 3. Ini kelompok 3 ya? 3 ya, Nana? Maaf. Tadi itu kelompok 3 yang dapat nilai 60 ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Oke, keluar juga ini pertanyaannya. Oke. Siap ya kelompok 2? Apa hak dan kewajiban masyarakat dalam nilai dasar sila kelima? 10, 9, 8, 7, 6. Kewajiban untuk menaati hukum yang berlaku. 2. Kewajiban membayar pajak. 4. 3. Kewajiban mengembangkan budaya daerah. Aduh, maaf sekali ya, Nak. Jawaban itu tidak betul. Maka nilainya setengah berarti ya. 30 dibagi 2 jadi 15. Oke, nggak apa-apa. Dapat nilai kok. Salah juga. Selanjutnya ke kelompok 1 ya. Cimit gak cimit? Untuk kelompok 3, sebutkan 2 kasus pelanggaran hak warga negara. Bisa jawab? 10, 9. Oke, bisa jawab ya, Nak. 1. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. 2. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Oke, beri aplaus. Oke, karena kelompok 3 yang sudah mendapatkan nilai 100 ya. Tadi udah 3 pertanyaan sudah dia jawab, maka yang pemenangnya itu adalah kelompok 3. Kasih aplaus. Berarti kelompok 3 ini sangat memperhatikan setiap kali Ibu jelaskan ya, Nana. Oke, karena ini sudah selesai ya. Ibu cukupkan materi kali ini. Ibu harap kalian di rumah jangan tidur-tiduran terus ya. Belajar yang banyak, belajar yang rutin, belajar yang rajin. Dan oh ya, Ibu kasih tugas ya buat oleh-oleh kalian di rumah. Tuliskan sebanyak mungkin kewajiban kalian terhadap orang tua dan hak kalian terhadap orang tua. Itu tugasnya Ibu tunggu di meja Ibu esok hari deh. Jam 7 sudah ada di meja Ibu. Oke? Oke, Ibu cukupkan materi kali ini dengan baca doa. Untuk KM-nya disiapkan baca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Ibu akhiri materi kali ini dengan hamdalah, alhamdulillah. Selamat beristirahat karena di sini udah jam istirahat. Waktunya kalian istirahat. Yang mau makan, yang mau sholat, mangga. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah.